Halo para peternak babi, kembali lagi bersama saya Always Channel. Di video kali ini kita akan bincang-bincang santai tentang cara bagaimana membuat daging babi itu menjadi enak dan manis. Jadi seperti berapa pengalaman yang sering diceritakan bahwa ternak babi itu jika sering dikasih pakan, maka dagingnya akan cepat rusak dan tidak enak, dan juga tawar atau tidak manis. Nah, anggapan-anggapan ini memang sesuai kenyataannya memang benar, tapi ada cara yang bisa kita lakukan yang mana bisa membantu kita bagi para peternak babi yang mungkin juga selain beternak untuk dijual dan juga bisa beternak babi untuk dikonsumsi. Kita bisa gunakan cara ini sehingga daging babi yang kita konsumsi nanti rasanya enak dan manis. Dan cara ini sudah pernah saya coba dan berhasil teman-teman, karena waktu itu dulu waktu saya baru awal-awal beternak babi itu pernah satu ekor ternak babi yang saya potong, satu saya leis dan saya jual, dan dagingnya saya pernah rasakan enak manis. Dan ternyata saya teringat kembali makanan yang saya kasih itu saya selalu menggunakan mencampur adukan dengan pakan lokal, yang mana yang di sini yang sering saya gunakan itu adalah dedaunan. Nah, dedaunan hijau ini sangat-sangat berfungsi untuk membantu mengurangi lemak dan juga membuat dagingnya menjadi enak ya dan manis. Itu biasa saya sering jumpai ya, dan memang itu sudah terbukti teman-teman. Jadi walaupun kita menggunakan pakan babi, di sini saya menggunakan pakan pabrikan ya teman-teman. Saya menggunakan pakan pabrikan namanya pakan babi Shreya. Tapi saya juga menggunakan pakan lokal ya, dedaunan tadi, sebagai selingan ya, makanan cemilan bagi ternak babi, sehingga dagingnya itu terasa enak dan manis. Nah, jadi kebetulan ternak babi saya ini sudah ditawar ya, 3 ekor ini sudah ditawar dengan 20.500.000 ya. Nah, yang pejantan ini ditawar harganya 7.500.000, yang betina ini harganya 6.500.000, dan yang betina hitam itu juga 6.500.000. Jadi totalnya 20.500.000. Nah, kebetulan selama ini saya menggunakan pakan pabrikan ya Shreya, maka saya selingi juga dengan pakan cemilan tadi, yaitu dedaunan hijau. Di sini saya menggunakan daun kelor, ada juga daun lemtoro, dan juga keladi dan buah labu. Itu saya gunakan itu sebagai makan cemilan, sehingga saya sering memetik daun-daunan, karena juga saya pakai daun johar. Nah, di sini kami biasa namakan daun johar. Tidak tahu kalau di tempat-tempat dulu ada juga daun ubi. Jadi saya itu jadikan makanan selingan yang saya kasih ke indukan ini, indukan babi 2 ini dan pejantan, dan juga saya biasa kasih juga dengan pejantan yang calon pejantannya putih ini, F4 ini. Nah, ini dengan tujuannya supaya mengurangi lemaknya dan juga menambah dagingnya, dan juga dagingnya menjadi empuk ya, empuk, menjadi tebal, lemaknya menjadi lemak keras ya, dagingnya akan jadi keras karena tidak bergantung pada pakan tos ya. Dia juga ada campuran pakan lokal. Jadi silakan teman-teman coba. Saya ini sudah coba ini, dan dagingnya itu manis teman-teman, manis sekali. Waktu itu saya leis itu, jadi kalau kita leis di sini kita per satu kumpul itu 100.000. Nah, jadi saya leis itu waktu itu dapat sekitar 5 juta 50 kumpul, dan daging sisanya itu saya coba dan saya tes, itu enak sekali dagingnya ya, manis
manis, baru dagingnya enak, baru lemaknya berkurang ya, karena dia makan dedaunan. Jadi dedaunan ini dikasih mentah ya. Nah, lebih bagus kalau mentah, lebih bagus ketimbang sudah dimasak, supaya dia memang semua vitaminnya tidak hilang ya. Jadi lebih bagus kasih mentah saja ya, saran saya. Jadi teman-teman bisa kasih ini daun kelor mentah ini. Saya kebetulan tadi pagi saya potong daun kelor, lalu saya kasih mereka. Ini mentah ya, tidak masak ya. Lalu kadang juga saya menggunakan daun toro, kadang saya menggunakan keladi juga ya, kadang daun johar. Jadi pakan, kebetulan babi saya ini babinya sehat semua, jadi mereka makan apa saja ya guys, mau bunga pun mereka makan. Ini lihat mereka makan ini yang. Jadi kadang saya menggunakan buah labu Jepang, saya kasih mentah ya. Lebih bagus teman-teman, saya sarankan kasih mentah saja, supaya semua vitamin yang ada di dalam itu tidak hilang. Kalau teman-teman sudah masak itu dia biasanya hilang ya, dia punya khasiatnya ya, khasiat atau vitaminnya ya teman-teman. Nah itu akan hilang. Tapi kalau belum dimasak, dia vitaminnya sudah masih lengkap, masih utuh, sehingga khasiatnya lebih bagus untuk vitamin-vitamin itu. Nah jadi kalau teman-teman kasih mentah seperti ini, dia lebih bagus lagi, sehingga dagingnya itu semakin banyak dan empuk, keras ya, lemaknya juga keras, lalu dagingnya manis teman-teman, enak rasanya tuh. Saya malahan maunya tambah terus. Jadi teman-teman silakan beternak babi menggunakan pakan, tapi saya sarankan jangan menggunakan dedaunan saja toh, tapi harus ada pakannya, harus ada pakan babi yang lengkap ya, bukan pakan babi yang bapak ibu campurkan sendiri. Pastikan kalau bapak ibu campurkan itu harus lengkap ya, harus ada protein, karbohidrat, vitamin, mineral, premix, semuanya harus lengkap. Nah itu pun kita belum tahu kadarnya, kadar untuk babi pejantan itu bagaimana, betina itu bagaimana, babi grower itu bagaimana, finisher, menyusui, bunting, babi starter, itu beda, dia punya nutrisinya ya, kebutuhan nutrisinya beda-beda, sehingga saya sudah lebih memilih untuk yang pakan yang sudah jadi ketimbang saya mencampurkan pakan itu sendiri. Jadi teman-teman lihat sering di video saya terbaru itu, video-video saya yang akhir-akhir itu, saya sudah tidak mencampurkan pakan sendiri itu karena itu alasannya, karena kebutuhan untuk nutrisi, contohnya mineral, untuk vitamin, lemak untuk babi menyusui itu beda dengan babi yang babi indukan ya. Babi yang bunting itu beda, dia punya kebutuhan nutrisinya, lemaknya harus berapa persen. Contoh saja kalau babi yang menyusui itu biasanya lemaknya harus lebih rendah.